Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pada pagi ini akan terambil dari Roma pasal 4 ayat 1 sampai 15 dengan judul perikop Abraham dibenarkan karena iman. Bagian ini akan dibagi menjadi dua bagian dan hari ini kita akan membahas bagian yang pertama. Demikian firman Tuhan. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditujukannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Saudara, jika dalam pasal-pasal sebelumnya Paulus menjelaskan topik mengenai manusia dibenarkan karena iman, maka dalam perikop yang baru saja kita baca, Paulus memberikan bukti dari pernyataannya itu. Nah, saat itu ia sedang berhadapan dengan orang Yahudi yang bersikeras mengaku bahwa mereka dibenarkan oleh Allah melalui hak-hak istimewa sebagai umat pilihan Allah dan juga perbuatan-perbuatan baik yang sudah mereka lakukan. Nah, kemudian Paulus mengambil contoh dari dua tokoh besar di Perjanjian Lama untuk membuktikan pernyataannya, yaitu Abraham dan Daud. Keduanya merupakan tokoh yang sangat dihormati oleh orang Israel, sehingga pasti lebih mudah bagi mereka untuk memahami penjelasan Paulus. Mari kita lihat penjelasan yang disampaikan oleh Paulus tersebut. Pertama adalah Abraham. Nah, melalui perjalanan hidup Abraham, Paulus memperlihatkan bahwa pembenaran oleh iman sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama. Nah, pembenaran itu didapat bukan karena Abraham melakukan perintah Allah, tetapi karena ia percaya pada perkataan Allah. Karena iman, Abraham rela meninggalkan sanak saudaranya dan kenyamanan hidupnya menuju tanah yang dijanjikan oleh Allah. Dengan iman juga Abraham sabar menantikan janji Allah mengenai keturunan. Jadi jelas bahwa pembenaran itu dia terima bukan karena perbuatan baiknya, tetapi karena anugerah Allah. Kemudian dijelaskan juga bahwa Abraham sudah dibenarkan karena iman itu jauh sebelum ia disunat. Nah, artinya imannya diperhitungkan sebagai kebenaran selagi dia belum disunat. Jelas bahwa sama seperti perbuatan baik, sunat juga merupakan bukanlah syarat agar orang dapat dibenarkan. Kemudian yang kedua dari Daud. Nah, lebih jauh Paulus menggambarkan pembenaran yang dia nyatakan ini melalui Mazmur yang ditulis oleh Daud.
di mana dia berbicara tentang penghapusan dosa, yaitu bagian utama dari pembenaran yang membuat orang bahagia dan diberkati. Terdapat dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Nah, Daud menjelaskan bahwa hakikat pengampunan dialah mereka yang dosanya dihapuskan atau tidak diperhitungkan oleh Allah. Nah, di sini Paulus kemudian menyimpulkan bahwa itu berarti kebenaran diperhitungkan tanpa perbuatan. Orang yang mendapat pengampunan inilah yang kemudian disebut sebagai orang yang berbahagia. Nah, saudara, Paulus menjelaskan bahwa sebagai orang percaya kita telah dibenarkan karena iman di dalam Yesus, bukan karena perbuatan baik kita. Hal inilah yang menjadi alasan bagi kita untuk seharusnya setiap hari menjalani hidup yang taat kepada kehendak Allah. Kita yang telah dibenarkan karena kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus, maka kita harus membuktikan iman tersebut melalui ketaatan kita kepada Allah. Mari kita meminta kekuatan dari Allah dan bimbingan dari Roh Kudus untuk memahami makna anugerah keselamatan tersebut, dan kemudian kita bisa hidup taat pada kehendak Allah. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimanakah cara saudara memaknai anugerah keselamatan yang saudara sudah terima selama ini? Apakah anugerah tersebut membuat saudara merasa tidak perlu lagi melakukan kehendak Allah? Jika iya, maka marilah mengoreksi batin saudara dan mulai mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Allah memberikan saudara kemampuan untuk memahami makna anugerah keselamatan dengan benar dan kemudian mengubahkan cara pandang saudara. Dan juga mari berdoa agar Roh Kudus membimbing saudara untuk taat melakukan kehendak Allah. Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih, kebaikan, dan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jika Tuhan memberikan kami satu hari yang baru untuk kami jalani. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada setiap kami bahwa anugerah keselamatan yang kami terima bukan semata-mata karena kami berbuat baik, tapi karena anugerah-Mu saja Tuhan. Ajar kami untuk mensyukuri hal tersebut, dan kemudian ajar kami untuk taat melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dan semua hal yang akan kami kerjakan hari ini. Biarlah Tuhan juga yang akan menolong dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.